adverbial clause. Seperti yang tadi kita bilang, bahwasanya ini merupakan klausa yang mendeskripsikan kata kerja, adjektif atau adverb yang lainnya. Nah, ada beberapa adverbial clause dalam bahasa Inggris. Ada yang baginya menjadi 6 kategori, ada yang baginya 7 kategori, tidak usah terlalu bingung. Yang penting kita tahu beberapa kategori utamanya. Di antaranya adalah klausa kondisi, klausa tempat, waktu, reasons, contrast, and comparisons. Nah, yang sering muncul di soal TOEFL itu ada dua, yakni frase yang berkaitan dengan waktu, sama yang berkaitan dengan cause atau reasons, semacam ini. Jadi ini special attention kedua kategori ini. Tapi di samping dua kategori ini juga kategori-kategori lain juga ada yang muncul. Ini contohnya. Kalau ini berdasarkan bukunya Deborah Phillips, ini dua hal yang paling utama yang sering muncul. Di antaranya adalah yang time sama cost ini. Teman-teman bisa pay attention. Di antaranya beberapa di sini semacam after, as long as soon as, before, once, still, and so on. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya. Jadi di sini ada adverbial time dibagi menjadi time, cause, condition, contrast, manner, and place. Sementara yang sebelumnya itu hampir sama juga yang ini. Ini yang sama dengan yang tadi, kecuali di sini tidak ada manner. Tapi di halaman yang tadi ada manner. Jadi di sini ada yang berkaitan dengan comparison. Di sini tidak ada manner. Yang membedakannya yang di sini adalah di sini ada manner, sementara yang di sini ada degree of comparison semacam ini. Sebenarnya hampir sama. Ini untuk menunjukkan bahwasanya tipe-tipe adverb clause dalam bahasa Inggris juga berbeda-beda. Nah, kita langsung membahas tentang bagaimana penerapannya. Di sini saya berikan dua contoh untuk masing-masing. Satunya di bagian tengah dan satunya di bagian depan. Nah, pay attention. Ini yang dua contoh yang di awal ini ada adverb, ada Bob went to school even though he felt sick. Jadi di dua bagian ini, Bob went to school sama he felt sick, dua-duanya merupakan klausa karena mereka dua-duanya memiliki subjek sama verb. Ini merupakan klausanya. Cuma yang di bagian depan ini merupakan main clause. Dia klausa intinya. Sementara itu bagian belakang ini merupakan subordinate clause. Dia ini merupakan klausa yang membantu menjelaskan yang sebelumnya. Jadi biasanya kita tempatkan connector untuk menghubungkan main clause dengan subordinate clause ini. Nah, untuk adverb connectorsnya ada dua macam caranya. Satu, Anda bisa meletakkannya setelah main clause. Jadi main clause kata klausa utama, terus kemudian connectors, terus kemudian baru subordinate clause. Jadi Bob went to school even though he felt sick. Sementara itu ada cara juga alternatif lainnya, yaitu misalkan ada dua clause di sini, maka ini bagian clause yang pertama, yang ini merupakan subordinate clause, sementara yang bagian ini merupakan main clause-nya. Jika subordinate clause ditaruh di depan, maka di bagian sebelumnya subordinate clause itu perlu dibeli adverb connectors dulu. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Adverb connectors itu selalu berada di depan dari subordinate clause. Nah, jika subordinate clause-nya ditaruh di belakang, maka kita tinggal menulis main clause, kemudian connector, kemudian subordinate clause. Seperti alternatif cara yang nomor satu ini. Jika yang bagian keduanya, alternatif keduanya adalah subclause-nya ditaruh di depan, artinya Anda kasih konektor dulu, terus kemudian subclause, subordinate clause-nya, baru kemudian main clause-nya.
Cuma untuk membedakan dengan yang di atas, jangan lupa Anda harus menaruh koma di sini. Ini hukumnya wajib agar informasi yang berada di dua klausa itu tidak berbenturan dan tidak membingungkan pembaca. Jadi contohnya seperti itu. Nah, ini contohnya catatannya, koma selalu harus ditaruh jika konektornya ada di depan dan mengawali yang subclause-nya ini. Sekarang kita masuk ke maknanya. Bob went to school even though he felt sick. Bob pergi ke sekolah walaupun dia merasa sakit. Okay, that's fine. Teresa went inside because it was raining. Teresa masuk ke dalam karena ini sedang hujan di luar. Okay, that's fine. Nah, karena sekarang yang ke bagian kedua, because it was raining, Teresa went inside. Sekarang kita balik. Karena sekarang sedang hujan, maka Teresa masuk ke dalam rumah. Nah, kita jangan lupa untuk dikasih koma di sini. Hampir sama. Even though Bob felt sick, he went to school. Walaupun Bob merasa sakit, dia pergi ke sekolah. Itu bagian membedakannya. Ada banyak tipe adverbial clause yang lainnya. Ini contoh yang alternatif yang lainnya. Misalkan di sini kategori ini memiliki pembagian lain semacam concession sama purpose yang ini tidak muncul di tempat yang lain ataupun result. Tapi secara umum yang paling sering muncul di TOEFL itu diantaranya adalah soal yang berkaitan adverbial berkaitan dengan waktu maupun penyebab atau alasan ini.